biasa dipanggil Riza. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menjadi host dalam acara Build Up with Kesmas. Nah, pada kali ini saya mengundang Ibu Talita untuk mengisi acara khusus ini. Pertanyaan ya. Untuk pertanyaan yang pertama ini tentang manajemen waktu. Bagaimana sih sebagai manajemen waktu itu menurut Ibu? Manajemen waktu. Baik, terima kasih Hafizah. Salam kenal semuanya, saya Talita. Terima kasih sebelumnya teman-teman Hima ya. Iya, teman-teman Hima dari S1 Kesmas, TKSWDH. Terima kasih sudah diundang ya di sini. Sangat berharga. Ini adalah salah satu pengalaman yang cukup menarik. Ini juga salah satu agenda yang anak muda banget ya podcastnya. Oke. Ya, kalau kita berbicara tentang manajemen waktu, manajemen itu kan artinya mengatur. Ya, bagaimana cara kita mengatur? Nah, yang sekarang ditanyakan adalah manajemen waktu. Berarti bagaimana cara kita mengatur? Terlebih lagi teman-teman nih sebagai mahasiswa itu harus punya manajemen waktu yang berbeda. Setiap orang pasti kan punya berbeda ya. Ada yang manajemen waktunya dibagi menjadi beberapa prioritas. Oke. Ada yang mungkin nanti akan seperti saya. Nah, nanti saya jelaskan ya. Kemudian manfaatnya apa ketika kita memang punya manajemen waktu yang baik? Yang pertama, kita bisa menghemat waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bisa memaksimalkan diri sesuai dengan kemampuan kita di setiap aktivitas yang akan kita lakukan. Seperti ini pengantar ya. Selanjutnya Ya. Manajemen waktu kan tadi sudah dijelaskan awalnya sangat penting gitu ya. Ya. Terus kemudian manfaat dari manajemen waktu apa sih? Oke, manfaat ya. Mungkin sebagai pengantar juga, kita kan hidup sebagai manusia itu hanya punya 24 jam dalam sehari ya. Semua orang, semua manusia sama. Dan terkadang kita berpikir 24 jam itu adalah waktu yang singkat. Nah, 24 jam waktu yang singkat. Kadang kita misalnya kuliah, kemudian pulang dan capek, istirahat, ya. Besoknya kuliah lagi, begitu terus. Nah, jadi dengan adanya manajemen waktu, otomatis kita bisa punya regulasi terhadap diri kita sendiri. Bagaimana nih kita harus memporsikan diri kita, seberapa banyak energi yang kita keluarkan untuk melakukan aktivitas A, aktivitas B, aktivitas C. Kemudian manfaatnya lagi, ketika kita punya manajemen waktu yang baik, artinya kita akan lebih produktif. Ya, produktif di sini artinya akan berbeda di setiap orang. Mungkin kalau Hafizah mengatakan kamu sudah produktif kalau sudah melakukan ABCD secara full, tapi berbeda mungkin definisinya dengan saya. Itu. Kemudian yang paling terasa adalah kita bisa mengurangi rasa stres. Ya, kenapa bisa mengurangi stres? Karena untuk beberapa orang seperti saya mungkin yang sifatnya dalam tanda kutip perfeksionis, ya bisa dikatakan perfeksionis, apapun itu harus kalau bisa disiapkan secara baik, well prepared, ya. Itu akan mengurangi rasa stres karena ketika saya melakukannya dengan setengah-setengah, kemudian tidak well prepared tadi, artinya nanti saya akan merasa oh yang saya lakukan nggak enak nih hasilnya, tidak sesuai dengan harapan saya. Jadi dengan adanya manajemen waktu yang baik, kita bisa mengurangi stres. Dan yang terakhir, dengan manajemen waktu kita bisa meminimalisir adanya distraksi. Itu, ini seperti itu terkait dengan manfaat ketika kita punya manajemen. Baik sekali ya manfaatnya dari manajemen ini. Ibu sekarang sebagai dosen dan juga aktif untuk mengajar dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Bagaimana sih menyeimbangkan waktu Ibu sebagai dosen dan aktivitas yang lainnya? Bagaimana cara saya menyeimbangkan? Yang pertama, pastinya kita harus tahu dulu jadwalnya seperti apa. Kalau
kalau saya pribadi, saya punya prinsip, saya tidak akan mengkotak-kotakan hal tersebut. Jadi maksudnya adalah mungkin ada orang yang punya prinsip menentukan prioritas. Ya, prioritas pertama misalnya melakukan A, yang kedua melakukan B. Ketika si A ini belum selesai, maka si B tidak akan dikerjakan. Nah, prinsip saya adalah semua saya jadikan prioritas. Tapi yang dibedakan adalah energi saya yang saya keluarkan untuk melakukan A seberapa besar sih, untuk melakukan B seberapa besar, untuk melakukan C seberapa besar. Jadi semua yang akan saya lakukan di hari itu bisa terkejar semua. Waktunya udah Terus ya harus seperti itu ya. Jadi kan kegiatan-kegiatan itu sudah seimbang dengan yang lainnya. Nah, terus untuk memprioritaskan kegiatan yang penting dan kegiatan yang sangat penting Bu, secara bersamaan itu gimana sih? Cara memprioritaskan, kita balik lagi ya. Jadi prinsip saya adalah semua prioritas. Nah, yang membedakan adalah biasanya saya akan membuat jadwal. Ya, misalnya di pagi saya misalnya olahraga. Itu adalah must activity, itu adalah keharusan ya. Kemudian setelah itu saya biasanya misalnya memasak. Kan kalau ibu-ibu biasanya masak ya. Iya. Kemudian yang ketiga biasanya beres-beres rumah. Oke, yang keempat baru saya memilih kerjaan saya. To-do list saya yang mana kalian harus dikerjakan. Yang paling urgent yang mana? Tapi karena memang semuanya adalah prioritas, itu saya jadikan satu kesatuan. Ini harus saya kerjakan semua nih. Tapi untuk di hari ini saya harus bagi-bagi. Saya harus mengerjakan dulu. Kemudian mungkin tipsnya adalah teman-teman jangan berusaha untuk multitasking. Jangan mencampur adukan. Terutama kayak di sini nih, kalian sebagai mahasiswa, kemudian berorganisasi juga, gitu ya. Terkadang dicampur adukan tuh lagi kuliah, tapi mikirin juga masalah program kerja. Ini program kerja masih banyak nih yang belum terselesaikan. Nah, kadang otak kita tuh tidak mampu mencerna dengan baik, gitu ya. Jadi yang tadinya kita harus menyelesaikan dalam waktu 1 jam itu bisa molor menjadi berjalan karena kita terlalu sering mencampur adukan atau multitasking. Ahli pun tidak menyarankan untuk multitasking karena otak kita disarankan untuk fokus dulu di satu hal. Ya, jadi teman-teman yang punya kegiatan lain selain kuliah, contohnya itu harus pintar-pintar bagaimana sih cara mengkotak-kotakan pikiran kalian supaya energinya itu tidak terbuang sia-sia. Semua partisipasi. Jadi harus di kota-kota harus punya susunan acara sendiri. Ya, betul. Untuk pemula banget dalam manajemen waktu itu harus seberapa penting dan bagaimana caranya yang baru pemula? Bagi pemula, saran saya pertama adalah dicoba dulu. Ya, dicoba dulu. Kalau kita nggak mencoba, kita nggak cari tahu diri kita ini kira-kira sosoknya manajemen waktunya seperti apa. Apakah yang seperti saya tadi atau yang harus membentuk prioritas 1, 2, 3, 4. Jadi harus dicoba dulu. Yang kedua adalah kita harus komitmen. Kan kalau tidak komitmen tidak akan selesai. Ya. Kemudian yang ketiga harus konsisten. Ya, kalau sudah komitmen, kita tahu kapan waktu kita produktif, kita konsisten, itu udah pasti cocok. Ya, bisa. Bagaimana manajemen waktu dapat membantu dalam mencapai kesuksesan? Oke, manajemen waktu dalam kesuksesan. Ya, pastinya berperan penting sih ya. Kalau saya pribadi, biasanya saya punya target in general. Jadi target umum saya apa? Contoh, pada saat saya kemarin lulus S1, saya bertarget saya harus S2. Ya, di tahun sekian. Itu namanya target umum. Kemudian nggak mungkin kan dengan adanya target umum saya nggak punya kiat
ini yang sering terlupa. Kadang kita punya impian tapi kita nggak punya kiat-kiatnya. Caranya gimana supaya saya bisa S2? Caranya adalah yang pertama, saya belajar. Klasik ya, tapi itu adalah salah satu kuncinya. Pertama adalah belajar. Yang kedua adalah saya harus cari link. Maksudnya cari, misalnya ada nggak teman saya atau kakak saya yang pernah S2 di tempat ini? Saya tanya. Intinya adalah observasi. Ya, observasi. Kemudian bagaimana cara manajemen waktu dapat membantu dalam mencapai kesuksesan? Selain yang tadi adalah kita harus challenge diri kita sesuai dengan kemampuan. Ya, misalnya kalau Hafiza kemampuannya kamu nilai hanya sampai 8, jangan sampai 10. Kamu buat target. Kalau misalnya kamu punya target, saya mau S2 nih, UI. Contoh ya, kamu punya target S2 di UI. Kamu menilai diri kamu mampu, kamu coba. Dan itu harus terrecord. Kamu tulis misalnya, supaya kamu lupa. Itu sebagai manifestasi juga tuh ya. Ya, kalau kamu menulis impian kamu di satu buku yang kamu baca setiap hari, itu menjadi salah satu pemicu motivasi kamu. Misalnya kamu akan tulis, saya akan S2 di tahun 2029. Mungkin aja itu bisa jadi kenyataan. Dengan begitu kamu bisa lebih mengatur diri kamu. Oh, caranya gimana? Caranya saya harus belajar. Balik lagi ke misi yang tadi. Kalau kita sudah punya visi in general, kita harus punya misi. Caranya bagaimana untuk menyelesaikan target tersebut. Jadi dengan cara seperti itu mungkin kita bisa sukses gitu ya di bidang tertentu. Tapi memang suksesnya ini di di setiap orang tuh beda-beda ya. Ada yang bilang kalau saya sudah lulus kuliah saya sukses. Mungkin beda versi dengan Hafiza. Kalau menurut Hafiza mungkin kalau saya sudah bisa menghasilkan uang sendiri, saya bisa dibilang sukses. Jadi jangan terpacu dengan salah satu definisi. Cari definisi masing-masing sesuai dengan kemampuan. Jadi kita sudah mendapatkan inspirasi tentang manajemen waktu, tentang cara-cara manajemen waktu dari awal bagaimana kita bisa mendapatkan manajemen waktu itu. Jika kita misalnya sudah menjalankan dalam manajemen waktu, kita sudah berjalan jauh dalam manajemen waktu itu, nah gimana caranya agar manajemen waktunya konsisten dalam jangka waktu yang sangat panjang, bahkan bisa sampai kita. Bagaimana caranya konsisten? Ini bukan pertanyaan yang mudah untuk dijawab ya. Karena memang saya sendiri kadang masih belong-belong. Ya, saya juga bukan expert tentang manajemen waktu ya, tapi sekedar sharing. Cara untuk kita komitmen, kita konsisten adalah kita tahu kita harus review tujuan awal kita apa. Kalau tadi contoh saya mau S2 nih, harus S2 di tahun sekian. Nah, pada saat saya terima S2, wajar ya, mahasiswa malas gitu ya, capek nih kuliah terus gitu, belajar terus sambil kerja lagi gitu. Nah, cara saya memotivasi diri saya adalah saya ingat tujuan awal saya apa, perjuangan di awal itu seperti apa. Kemudian kita juga harus review lagi manajemen waktu yang sudah kita cari, tipsnya untuk diri kita sendiri itu kan nggak butuh waktu yang singkat ya. Itu akan butuh waktu yang lama karena kita harus trial error. Kalau tadi misalnya Hafiza punya manajemen waktunya harus diprioritaskan. Nah, itu kan kamu nggak mungkin langsung ketemu nih, langsung cocok. Ya, mungkin itu hanya sebatas teori. Tapi kalau misalnya kita review lagi tujuan awal kita apa sih, itu bisa membantu meningkatkan motivasi kita supaya kita lebih lurus lagi. Dan kemudian yang penting adalah niat. Kalau niatnya sudah kuat, di awal fondasinya sudah kuat, pasti bangunannya juga akan kuat. Pertanyaannya nggak habis sih. Ya, menarik sekali ya teman-teman tentang manajemen waktu ini. Jadi manajemen waktu itu bukan hanya tentang niat, tapi tentang usaha kita dan tekad kita dalam membangun manajemen waktu tersebut. Jadi nggak melulu tentang kita udah ngerjain ini, tahunya yang
yang rencana yang nantinya malah ditarik karena yang rencana pertama sudah selesai. Jadi kita tuh harus konsisten dengan manajemen waktu kita yang tidak kita atur, dan kita harus tetapkan niat dan ingat perjuangan awal kita itu seperti apa dalam membangun manajemen waktu tersebut. Jadi karena pertanyaan yang saya tanyakan sudah selesai, jadi kami saja sampai ke sini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua untuk memanajemen waktu. Saya akhiri. Saya Nurul Hafiza. Terima kasih kepada Ibu Tarisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.